Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu untuk kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nurwita Trisna Sumanti, SSTNKes. Saya seorang dosen tetap program studi kebidanan, program sarjana terapan, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Selain sebagai dosen, saya aktif mengembangkan diri dan kompetensi saya dalam mendukung bidang keahlian saya seperti menjadi praktisi hipnoterapi, trainer, dan asesor BNSP RI. Saya juga seorang entrepreneur di bidang pendidikan dan pelatihan, yaitu menjalankan peran sebagai event organizer dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti edukasi kesehatan, webinar, seminar, workshop, dan pelatihan di beberapa lembaga. Selain itu, saya juga menjalankan klinik hipnoterapi untuk mendukung kesehatan mental masyarakat. Selain di institusi pendidikan, saya juga bergabung di beberapa organisasi profesi, yaitu Ikatan Bidan Indonesia, Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia, Asosiasi Dosen Indonesia, dan aktif di beberapa lembaga sosial masyarakat sebagai bentuk pengabdian saya kepada masyarakat dalam mengembangkan ilmu kebidanan. Dan sebagai bentuk komitmen saya dalam menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang kebidanan, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat dengan fokus pada pengabdian kepada masyarakat dengan mengembangkan keilmuan kebidanan yang berkaitan dengan kesehatan remaja, ibu, dan anak. Saya juga mengintegrasikan materi pembelajaran saya dengan hasil-hasil penelitian saya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen SMART tahun 2025, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu intervensi kesehatan reproduksi dalam siklus kesehatan, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi kebidanan pada semester ganjil, yaitu di semester 7 dengan bobot 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengasah kemampuannya baik secara teori maupun secara klinik terkait pencegahan dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi wanita sepanjang siklus hidup. Pada mata kuliah ini membahas tentang konsep pencegahan dan deteksi dini, cara screening gangguan kesehatan reproduksi dan penata laksanaannya baik secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. Materi yang akan saya sajikan mengacu kepada capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah intervensi kesehatan reproduksi dalam siklus kesehatan. Terdapat 4 aspek. Yang pertama adalah aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Saya akan menjelaskan dari setiap aspeknya. Aspek yang pertama adalah aspek sikap. Aspek yang kedua adalah aspek pengetahuan. Aspek selanjutnya adalah keterampilan umum. Dan aspek yang terakhir adalah aspek keterampilan khusus. Dari capaian pembelajaran tersebut diturunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Dari CPMK tersebut diturunkan menjadi 12 sub CPMK yang dibagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya gunakan pada materi yang saya ajarkan adalah dari buku dan jurnal-jurnal terbaru, juga hasil penelitian saya sebagai referensi sesuai evidence base dalam memberikan materi pengajaran. Berikut referensinya. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan sistem pembelajaran yang berfokus pada 3 pilar utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment yang disingkat dengan DIA. Delivery pada sistem pembelajaran ini merupakan cara saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa, yaitu bagaimana konsep, informasi, dan keterampilan dapat disampaikan dengan baik, menarik, mudah dipahami, dan dapat diaplikasikan. Sedangkan metodenya meliputi dengan ceramah, presentasi, model pembelajaran, video pembelajaran, dan pengalaman inspiratif.
tergantung pada jenis materi yang akan disampaikan. Sistem pembelajaran yang selanjutnya adalah interaction. Pada sistem pembelajaran ini, saya menekankan pentingnya interaksi dua arah antara saya dengan mahasiswa untuk menghidupkan tone tekstual dan membangun pengalaman belajar yang lebih bermakna dan lebih berdampak. Adapun bentuk interaksinya yang dilakukan meliputi tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, simulasi, studi kasus, dan refleksi biasanya dilakukan di akhir pertemuan untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kelas maupun di praktik laboratorium untuk mencapai capaian pembelajaran. Pada sistem interaction yang saya terapkan menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning. Melalui metode SCL ini, mahasiswa diberdayakan untuk mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, berkolaborasi, dan merefleksikan pembelajaran secara mandiri. Dalam memberikan pengajaran di mata kuliah saya juga menggunakan platform yang disediakan oleh universitas, yaitu platform LMS di portal e-kampus, di mana pada platform tersebut mahasiswa juga dapat melakukan presensi, mengunduh pembelajaran, mengirimkan tugas, dan lain-lain. Dan juga saya membuat WhatsApp group untuk berkomunikasi kepada mahasiswa dan untuk mempermudah komunikasi dua arah dalam penyampaian informasi mengenai proses pembelajaran. Demikian metode interaction yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Metode yang selanjutnya, sistem pembelajaran selanjutnya adalah assessment. Pada sistem pembelajaran ini merupakan tahap akhir berupa penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang saya sampaikan, serta mengetahui efektivitas dan rencana tindak lanjut pembelajaran dengan pemberian tugas, yaitu biasanya tugas terstruktur berupa evaluasi, formatif maupun sumatif. Kemudian yang telah direncanakan misalnya dari kuis, tugas mandiri, tugas kelompok, studi kasus, atau umpan balik secara langsung, tanya jawab langsung, atau praktik langsung. Nah, dalam aspek penilaiannya ada 6 indikator yang dapat diukur. Yang pertama adalah dari absensi, yaitu bobotnya 5%, dari kuis bobotnya 10%, dari tugas mandiri bobotnya 10%, tugas kelompok 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Indikator penilaian tersebut akan disampaikan dari awal perkuliahan agar mahasiswa mengerti atau mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparansi dan juga objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring atau tatap muka, yaitu mata kuliah intervensi kesehatan reproduksi dalam siklus kesehatan, mengenai tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan antenatal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kok nggak kompak gitu? Gimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sehat ya? Sehat. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Oke, hari ini kita masuk mata kuliah intervensi case pro reproduksi dalam siklus kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan absensinya dulu untuk perkuliahan hari ini di portal e-kampusnya, silakan. Silakan melakukan presensi. Sebelum mulai pembelajaran, sambil melakukan absensi, kita mulai review dulu ya pembelajaran pekan lalu. Saya mau cek nih, masih ingat atau udah lupa nih mata kuliah yang lalu ya. Oke, yang lalu kita masuk di pertemuan 1 dan 2 mata kuliah intervensi kesehatan reproduksi dalam siklus kesehatan, yaitu terkait dengan deteksi dini dan screening pada kesehatan reproduksi ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan ulang apa itu screening? Banyak yang menjawab. Siapa ya? Oke, Lita coba. Screening adalah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang berisiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan. Ya, ada lagi yang bisa melengkapi? Bu, Ya, oke Linda, silakan. untuk mengetahui kemungkinan risiko terhadap penyakit
lain? Benar? Jawaban teman-temannya yang dijawab oleh Rita dan Linda benar? Kita beri plus dulu untuk Rita dan Linda ya. Berarti nanti yang bisa dideteksi dan di screening itu apa sih? Banyak ya, nanti mulai dari, karena kesehatan reproduksi itu luas, artinya kita harus mempelajari mulai dari semua siklus kesehatannya ya, dari ibu hamil, mungkin bayi baru lahir, anak prasekolah, balita, sampai nanti ke remaja, wanita usia subur sampai ke lansia gitu ya. Nah, pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas intervensi kesehatan reproduksi dalam siklus kesehatan terkait tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan antenatal. Masih ingat ya, pelayanan antenatal itu berarti apa? Terkait dengan apa? Berarti melakukan asuhan kehamilan. Nah, karena ini pembelajaran lanjutan dari waktu Anda semua ada di D3 ya. Jadi yang kita pelajari lebih dalam adalah saat ini tentang ANC terintegrasi ya. Nanti kita lihat apa itu ya. Nah, poinnya yang akan dipelajari pada tugas dan tanggung jawab bidan di komunitas dalam pelayanan antenatal adalah yang pertama kita mengetahui screening pada saat ada masalah ya. Yang kedua adalah kita bisa mendeteksi dini adanya komplikasi kehamilan mulai dari awal kehamilan ya. Kemudian kita akan mengetahui evidence apa sih yang terkini gitu, yang bisa nantinya menjadi acuan data supaya kita lebih cepat atau lebih paham dalam menganalisa atau mendeteksi dini komplikasi yang bisa terjadi pada masa kehamilan atau apa saja yang mungkin bisa mendukungnya. Nah, wewenang bidan sendiri berdasarkan program pemerintah ini banyak ya, ada pelayanan-pelayanannya banyak. Nah, salah satunya adalah memberikan asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khusus penyakit tertentu. Nah, ini juga salah satu poin yang bisa dilakukan bidan dalam melaksanakan kebidanan di komunitas. Apa itu pelayanan antenatal? Masih ingat ya? Apa? Boleh dibaca? Diberikan kepada ibu hamil selama masa kehamilan, bertujuan untuk memantau kesehatan ibu dan janin serta mencegah komplikasi yang mungkin terjadi. Oke, jadi namanya pelayanan itu tadi sudah disebutkan bahwa pelayanan yang dilakukan adalah mau terintegrasi, berarti dia berkesinambungan. Merupakan adanya serangkaian pemeriksaan ya kepada ibu hamil mulai dari masa kehamilan yang tujuannya apa? Untuk memantau kesehatan ibu dan janin serta mencegah adanya komplikasi yang mungkin terjadi baik dari awal kehamilan sampai persalinan, nifas, baru lahirnya gitu ya, itu akan terdiagnosa. Nah, kebijakan program saat ini, kalau dulu mungkin Anda pada saat belajar di D3 kebidanan itu kunjungan ANC itu masih 4 kali ya berlakunya saat itu ya. Nah, kalau sekarang sudah ada kebaruannya. Kebijakan program antenatal care saat ini dengan kunjungan minimal 6 kali selama masa kehamilan. Nah, kapan 6 kali itu? 6 kali itu adalah di trimester pertama itu dilakukan 1 kali. Baiknya sebelum usia 12 minggu. 12 bulan, 12 minggu ya. Kemudian trimester kedua 2 kali di minggu 12 sampai 24 minggu. Pada usia 12 sampai 24 minggu ibu dianjurkan untuk melakukan kunjungan ulang sebanyak 2 kali. Lalu di trimester ketiga itu dilakukan 3 kali, yaitu di minggu ke-24 sampai 40 ya. Itu bisa dilakukan arahkan kepada ibu hamil untuk kunjungan minimal tuh ya 3 kali di trimester ketiga itu. Nah, boleh juga melakukan pemeriksaan dokter, ini harus dilakukan minimal 2 kali, yaitu di trimester pertama 1 kali, di trimester ketiga 1 kali. Tapi gimana tuh kalau ternyata ada indikasi? Ya berarti itu sesuai kebutuhan, boleh lebih dari 2 kali, tapi minimal pemeriksaan dokter ini dilakukan 2 kali. Paham ya? Nah, kebijakan teknisnya selain itu adalah setiap kehamilan itu bisa berkembang menjadi masalah komplikasi setiap saat. Jadi bisa jadi ini normal-normal aja nih, dari awal kehamilan pada sakit kita
sehat, normal, semuanya baik, tidak ada komplikasi. Tapi bisa jadi di trimester kedua, trimester ketiga ternyata adalah komplikasi yang muncul bawaan dari kehamilannya saat dia sudah hamil. Itu bisa terjadi. Kenapa? Sebabnya tadi kunjungan yang 6 kali itu harus menyebar, ada di TM1, TM2, dan TM3. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi ini supaya pada saat nanti nggak apa nih di TM1 tapi kecolongan di TM2, kecolongan di TM3 kalau kita tidak melakukan secara rutin sesuai trimesternya. Oleh sebab itu si pemeriksaan ini harus dilakukan menyebar di TM1, TM2, dan TM3 ya. Kemudian dengan adanya antenatal care ini, penata laksanaan ibu hamil bisa menyeluruh komponen-komponennya, bisa diupayakan supaya ibunya tetap sehat, terjaga, edukasinya bisa meningkat, ya, pengetahuan ibu bisa meningkat, informasi yang ibu dapatkan bisa meningkat. Kemudian penata laksanaan yang kita berikan juga bisa secara rinci dari awal sampai akhir, ya. Dan apabila terjadi komplikasi yang kita temukan di TM1, 2, ataupun 3, kita bisa segera melakukan kolaborasi dan juga rujukan. Nah, tadi kita akan membahas tentang screening. Screeningnya apa saja sih yang bisa dilakukan? Untuk pemeriksaan yang saat ini masih dilakukan adalah dengan pemeriksaan 10T, ya, atau pelayanan asuhan standar dengan minimal kita melakukan 10T. Mungkin masih ingat ya? Apa ada yang lupa? Ingat 10T? Hah? Ingat? Kalian bisa menyebutkan 10T? Oke, yang pertama 10T apa aja? Yang pertama Vina, timbang berat badan, Bu. timbang berat badan. Oke, betul. Apalagi Vin? Lalu ada tekanan darah. Yang kedua, tekanan darah. Good. Terus ada lingkar lengan atas atau lila. Pemeriksaan lila. Dan ada pemeriksaan tinggi fundus. Tinggi fundus, TFU ya. Ya, Bu. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Only ya. melakukan imunisasi TT, Imunisasi TT. Oke. terus kemudian penentuan presentasi jadi dan DJJ. DJJ ya. Iya, DJJ. Kemudian Kemudian tablet tambah darah, tablet tambah darah. Kemudian melakukan tes laboratorium. tes laboratorium. Terus? Nah, ada lagi? Saya Bu. Nah, Selanjutnya ada tata laksana kasus tata laksana kasus. Oke. dan demo wicara atau konseling. Dan Demo wicara atau konseling. temu wicara. Oke. Temu wicara untuk konseling ya. Adanya konseling apabila ada hal-hal yang perlu diedukasi kepada pasiennya, ya. Kemudian nih kita lihat ya uraiannya. Timbang, tadi betul ya? Dijawab timbang berat badan. Kemudian tekanan darah. Apa saja itu tekanan darah. Kemudian ukur tinggi fundus. Ya. Tinggi fundus. Kemudian tentukan presentasi DJJ yang ke-6 ya. Yang keempat DJJ. Kemudian ukur lila. Lalu apa lagi? Tablet tambah darah, tes laboratorium, ya. Kemudian ada temu wicara, ada tata laksana penyakit, ya. Nah, selain itu, tadi kan kalau kita lihat 10T itu timbang berat badan ya. Mungkin teman-teman kalau yang praktek di lapangan, ada yang praktek di lapangan udah dinas di lapangan? Sudah pada praktik dan sudah ada mungkin yang punya PMW? Ya. Jadi ini pasti dipakai ya. Setiap kalian melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, pasti ini yang pertama ditanyakan kepada ibu. Benar kan? Ibu pasti akan membawa ini ya, buku PIN ya kita sebutnya ya. Nah, buku ini masih sampai saat ini ada terus terbarunya, update-nya dan masih digunakan. Salah satunya tadi adalah 10T itu masih dilakukan dan untuk pemeriksaan di awal trimester kita boleh lihat ya. Kalau yang sekarang yang kali kurang dari 12 minggu, timbang berat badan itu bukan hanya sekadar untuk mengetahui berapa sih kenaikan berat badan ibu sebelum hamil sampai setelah hamil, tetapi pada buku KIA ini kita bisa melihat grafik
Ya, boleh dilihat ya. Kita bisa melihat grafik peningkatan berat badan ibu. Yang tujuannya apa? Dengan grafik ini berat badan ibu lebih terpantau, ya kenaikannya. Jadi nanti hubungannya untuk apa ini? Untuk perhitungan IMT. Digunakan untuk apa nanti dia IMT ini? Digunakan untuk mengetahui apakah ibu ini nanti resiko, ya pada kehamilannya, atau dia nanti akan mengalami anemia atau gizi tidak baik, gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari sini. Jadi ini udah lebih komplit lagi. Jadi nanti boleh sambil dilihat kembali. Kemudian ada lagi screening yang lain. Kalau dulu mungkin 10T aja ada screening tambahan sekarang itu ya. Di sini tuh sudah ada screening preeklamsi. Kalau dulu kan kita preeklamsi melihat tanda bahaya aja yang terjadi resiko ibu. Nah kalau sekarang sudah ada namanya screening preeklamsi. Ini bisa dilakukan pada ibu hamil dengan usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Ini bisa dilihat ya pada tabel di depan, atau kalau ada yang bawa buku ini, buku pink, boleh dilihat di tabelnya. Ini ada warna kuning, ada warna merah ya. Apabila dari poin kuning dan merah ini, di kotak biru pink dan merah ini, kalau misalnya ada dua yang kuning, poin yang kuning ya, ada dua hitam aja ibu mengalami itu, berarti ibu sudah punya resiko. Dan artinya ibu harus siap-siap disiapkan untuk kolaborasi dan rujukan. Sedangkan kalau yang merah itu perhitungannya adalah satu skornya kandang. Dengan satu aja punya yang merah, ini ibu harus sudah dipersiapkan untuk bisa berkolaborasi dan mempersiapkan rujukan. Nah, untuk deteksi komplikasi kita biasanya melihat dari apa gitu ya. Kalau tadi kita screeningnya kita sudah tahu. Pada saat ada pasien kita harus melakukan pemeriksaan secara baik, mulai dari data subjektif sampai ke objektif, sampai ke penunjang, sampai ke penata laksana yang kita lakukan, itu semuanya harus satu benang merah gitu ya, harus lengkap, apalagi khususnya untuk pasien yang kunjungan pertama. Jadi gitu ya. Nah kemudian apalagi deteksi intinya kalau di trimester 1 adanya perdarahan pada kehamilan muda. Apa saja perdarahan pada kehamilan muda? Siapa yang bisa sebutin? Tira. Perdarahan pada kehamilan muda apa saja? Ada abortus, ya kan? Ada kehamilan ektopik, ada apa lagi? Dosa ada ya. Kemudian apalagi selain dari perdarahan yang bisa terjadi, ada hiperemesis jarum, ada anemia, masih ingat ya? Nah, yang terakhir adalah pembelajaran di hari ini adalah terkait evidence base. Apa sih kebaruannya? Nah kebetulan intervensi kesehatan yang saya masukkan ke dalam evidence base ini adalah hasil penelitian saya di di kebidanan atau di kehamilan pada ibu hamil. Saat itu yang saya ambil adalah peran bidan, sarana prasarana dan pengetahuan ibu hamil itu sangat penting. Nah dengan adanya dukungan peran bidan, sarana prasarana dan pengetahuan ini sangat berhubungan ya. Nah ini ternyata pelaksanaan ASN terintegrasi ini akan berhasil. Dan ini akan bisa, artinya pada saat ASN terintegrasi ini berhasil dilakukan pada seorang ibu hamil, meningkatkan kualitas kehamilan, persalinan sampai bayi baru lahir. Dan outputnya lagi nanti akan berdampaknya seperti apa? Dampaknya adalah akan bisa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian pada ibu dan bayi. Artinya berarti dengan adanya ASN terintegrasi dengan baik itu bisa membantu program pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Baik, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup? Ini nggak ada yang mau nanya nih, jadi kalau saya nanya boleh ya. Untuk pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang bisa jawab ya? Tadi kan sudah saya jelasin panjang lebar ya tentang pemeriksaan ASN terintegrasi. Siapa yang bisa jawab? Apa itu tadi standar pelayanan minimal yang bisa dilakukan dari 10T? Siapa yang bisa menyebutkan? Ulang. 10T diulang. Ada yang bisa menyebutkan? Vina. Yang pertama timbang berat badan, tekanan darah, bila, TFU, suntik TT, kemudian DJJ, kemudian tablet FE atau tablet tambah darah, lalu ada tes laboratorium,
ada tata laksana kasus, dan ada temu bicara atau konseling. Oke, benar ya? Ada lagi yang bisa melengkapi? Mungkin kata-katanya ada yang bisa melengkapi? 10 T-nya yang lain? Bonitri, boleh? Kami senang belajar sebagai itu untuk menentukan kenaikan berat badan ibu selama kehamilannya. Kemudian tekanan darah atau tensinya itu apakah normal atau hipertensi pada saat melakukan pada saat ibu hamil tersebut. Kemudian untuk mengukur lila itu mungkin ibunya selama kehamilan itu ada kek atau tidak gitu. Kemudian untuk tinggi fundus uteri untuk memantau pertumbuhan janin tersebut. Terus kalau untuk tetanus itu rutin untuk ibu ya, untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi di depannya. Kemudian untuk JJJ untuk memastikan posisi dan detak jantung janinnya itu normal, dalam keadaan normal. Kemudian pemberian tablet tambah darah untuk mencegah anemia pada saat ibu hamil tersebut. Kemudian tes laboratorium itu untuk screening penyakit menular seperti triple eliminasi itu seperti sifilis, HIV, terus ada hepatitis B. Kemudian ada tata laksana kasus atau penanganan masalah kesehatan ibu dan janin pada masa kehamilan. Kemudian untuk konseling itu dilakukan pada saat ibu melakukan kunjungan, kita lakukan konseling. Oke, cukup? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Saya sangat puas karena Anda sudah bisa menjelaskan apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya secara pribadi dan untuk teman-teman semua di lapangan praktik agar bisa keilmuan hari ini dipakai dan berdampak di dalam masyarakat ya, untuk khususnya pada ibu hamil ya, dan bisa diaplikasikan tadi pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan. Jangan lupa di review ulang pembelajaran hari ini di rumah ya. Seperti biasa nanti di awal pertemuan kita akan ada review lagi untuk pembelajaran hari ini ya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi singkat kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari penilaian PDD UKTP Serdos Smart tahun 2025. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas dan menunjukkan komitmen saya sebagai pendidik khususnya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi secara menyeluruh dan terintegritas serta memberikan dampak yang baik bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran khususnya di kebidanan. Terima kasih atas perhatiannya dan apresiasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.